Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Farisa, saya putri asli Jepara. Saya sangat kagum dengan pahlawan wanita di kotaku. Lihatlah tugu 3 pejuang wanita ini. Tugu 3 putri Jepara berbentuk patung 3 tokoh perjuangan wanita dari Kabupaten Jepara, yaitu Ratu Sima, sang pembeda dengan keadilannya, Ratu Kalinyamat, sang Srikandi dengan patriotisme, dan Raden Ajeng Kartini, sang pencerah dengan pelita ilmu dan pembuka tabir harkat kaum wanita. Masing-masing ada maknanya, kurang lebih menghadap ke tempat-tempat penting yang ada kaitannya dengan ketiga tokoh tersebut. Untuk patung Ratu Sima menghadap ke arah Kecamatan Keling yang konon menjadi pusat kerajaan Kalingga yang ia pimpin. Kemudian Ratu Kalinyamat menghadap ke arah Mantingan yang konon menjadi pusat kerajaan Kalinyamat setelah Reto Kencono menikah dengan Raden Thoyib. Sebelumnya pusat kerajaan Kalinyamat di Kalinyamatan, letaknya di Desa Krian, serta patung Raden Ajeng Kartini menghadap ke arah Kecamatan Mayong, tempat kelahiran pahlawan emansipasi wanita Indonesia itu. Saya sekarang berada di Pendopo Jepara, di mana rumah ini dahulunya sempat menjadi tempat kediaman Raden Ajeng Kartini semasa ayahnya masih menjadi Bupati Jepara. Rumah ini adalah rumah dinas Bupati Jepara yang dahulu sempat menjadi tempat kediaman Raden Ajeng Kartini semasa ayahnya menjadi Bupati Jepara. Hampir semua interior di sini masih asli dari zaman Kartini. Ayo ikut saya melihat kamar Kartini semasa beliau dipingit. Siapa yang tidak mengenal sosok perempuan hebat Indonesia? Raden Ajeng Kartini. Sejarah mencatat ia menjadi pahlawan wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita. Pemikiran kritis bersumber dari budaya dan tradisi yang membelenggu membuat seorang Kartini memperjuangkan hak perempuan. Tidak hanya bagi perempuan darah biru saja, tetapi juga untuk perempuan di seluruh Indonesia yang memiliki nasib yang sama dengan Kartini pada saat itu. Penjara saya adalah rumah besar dengan halaman yang luas di sekelilingnya, tetapi dilingkari dengan dinding yang tinggi yang mengurung saya. Betapa luas rumah dan halaman kami, namun kalau kami harus tinggal di situ, akhirnya sesak juga rasanya. Teringat oleh saya karena putus asa yang tidak terhingga, berulang kali saya menghempaskan badan pada pintu yang selalu tertutup dan pada dinding batu yang dingin ini. Ke arah manapun saya pergi, akhirnya setiap kali saya sampai pada dinding batu atau pintu yang terkunci. Demikianlah Raden Ajeng Kartini berkeluh kesah mengenai tradisi pingitan yang harus ia jalani sebagai putri Jawa. Ini merupakan kamar Raden Ajeng Kartini ketika dipingit sebelum beliau dipinang oleh Bupati Rembang. Dipingit dalam artian di sini beliau mengembangkan kemampuan dirinya dan mendewasakan dirinya. Di kamar inilah beliau mengembangkan kreativitasnya dengan menulis surat. Kemudian di sini di kamar beliau ada replika alat membatik. Kemudian ada tempat surat Kartini dan tempat jamu. Kemudian di belakangnya terdapat lukisan asli karya Kartini, yaitu lukisan 3 angsa. Jepara adalah daerah yang memiliki tradisi seni. Tidak hanya memiliki kerajinan ukir saja, namun batik buatan warga Jepara juga mulai kembali menggeliat. Sejumlah pembatik saat ini bahkan mulai eksis mengenalkan produk batik Jepara ke sejumlah negara. Meski tidak sebesar produk mebel dan ukiran, usaha batik Jepara ini mulai bangun dari tidur panjangnya. Perkembangan batik di Jepara memiliki sejarah yang panjang. Keterampilan membatik bahkan sudah ada di daratan Pulau Jawa, termasuk di Jepara sejak zaman kolonial. Raden Ajeng Kartini salah satunya sosok yang disebut-sebut sebagai tokoh yang penting dalam sejarah batik di Jepara. Nah teman-teman, setelah kita dari rumah Bupati Jepara, saya akan mengajak teman-teman ke tempat seseorang yang mencintai budaya peninggalan Kartini. Salah satunya yaitu batik khas Jepara. Mari kita lihat langsung ke lokasinya.
Assalamualaikum. Bunda Yantinya ada? Tadi saya sudah telepon janjian. Saya tunggu di sini ya. Oh, Mbak Firza sudah sampai sini ya? Iya, Bunda. Gimana, Mbak? Bunda, di sini saya mau menanyakan tentang batik khas Jepara itu sendiri. Bagaimana sih, Bun? Kok bisa asal mulanya itu sejarahnya bagaimana? Bisa Bunda Yanti ceritakan? Untuk batik Jepara sendiri itu memang ada ceritanya yang cukup panjang ya, Mbak. Jadi dulunya itu Jepara waktu masanya era Kartini itu memang batiknya sangat dikagumi oleh Ratu Belanda. Waktu itu beliau pameran di Den Haag, dan waktu pameran karya perempuan pertama kali di Den Haag itu beliau mendapat penghargaan oleh Ratu Belanda. Nah, disitulah kami menganggap kalau Kartini itu sebagai duta batik pertama di Indonesia. Jadi ini kan Mbaknya sedang membatik. Kalau boleh tahu motifnya ini filosofinya apa ya, Bunda? Ini sangat bagus sekali. Ini itu motif ini saya kasih nama Elong Gunung Pusaka Wadon. Motif ini menceritakan yang dinamakan gunungan itu kan gambaran bumi. Bumi itu yang saya maksud bumi Kartini. Nah, di sini di bumi itu biasanya kalau gunung itu biasanya dijaga dengan naga. Lah ini ada 2 naga di sini. Terus di Jepara itu terkenal dengan pemimpin-pemimpin perempuannya. Makanya di sini saya kasih pusaka yang berwujud cundrik. Cundrik itu pusaka yang dipakai oleh para pemimpin perempuan. Nah, di sini ini juga ada gambar 2 merpati. Nah, merpati ini merupakan gambaran cinta kasih seorang pemimpin kepada rakyatnya. Jadi motif ini itu menggambarkan bumi Kartini. Jadi dulu itu memang pemimpin-pemimpin di Jepara itu dikuasai oleh para perempuan. Dan ini pelatarnya itu menggambarkan bumi Kartini itu kebanyakan masyarakat Jepara itu kan mata pencahariannya sebagai pengukir. Nah, ini gambaran dari ukir-ukir Jepara ini. Dari konstruksi sosial masyarakat terhadap batik Jepara bervariasi. Antara lain, tokoh masyarakat memaknai batik Jepara sebagai ciri khas dan identitas dari kota Jepara. Para akademisi memandang dan memaknai batik Jepara sebagai warisan budaya lokal yang harus dilestarikan. Mahasiswa memaknai batik sebagai sebuah karya seni yang harus diapresiasi. Pegawai dinas dan guru memandang batik Jepara sebagai sebuah tradisi dan kearifan lokal. Siswa memandang batik Jepara sebagai identitas dan kebanggaan kota Jepara. Dan pengusaha serta pengrajin batik memaknai batik Jepara sebagai lahan industri dan pendapatan. Apresiasi masyarakat dalam memposisikan batik sebagai fashion dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan banyak cara, diantaranya yaitu dengan melestarikan, menghargai, dan menghormati karya batik. Masyarakat berupaya untuk memiliki daya saing yang kuat dan menghargai karya sendiri dengan menghargai karya lokal dari memulai hal yang kecil dengan mencintai budaya sendiri, mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari sebagai pakaian untuk kegiatan formal dan non-formal. Sekian dari saya, Farisa Dina Safira. Sampai berjumpa di reportase budaya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.